Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kajian kita kali ini akan membahas surat An-Nisa ayat 78. Surat An-Nisa ayat 78. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama لا يكادون يفقهون حديثا Aynama disebut dengan mad layyin bukan tapi aynama ma dua ketuk mad tabi'i kunu itu dua-duanya dua ketuk mad tabi'i yang sama kunu yud qalqalah yudrikumul alnya jelas al ma'rifat kumul mautu mad layyin mau bukan mau tu walau kuntum nun mati ketemu ta ya nun mati ketemu ta kuntum dalam ilmu tajwid namanya ikhfa aqrab kuntum fi mim mati ketemu fa itu izhar syafawi tidak ada dengung walau kuntum fi di mimnya bibir langsung lepas kuntum fi tidak tepat kalau dibaca walau kuntum harus langsung walau kuntum fi tabi'i dua ketuk huru dua ketuk jim tanwin ketemu mim dibaca idgham bi gunnah fi burujim musyayyadah ada tak marbutah tapi waqaf jadi taknya menjadi hak seperti hak mati fi burujim musyayyadah bukan musyayyadat tapi musyayyadah wa in tusib in nun
ketemu tak lagi, ikhfa aqrab, tusib rabbu jadin, ada ba mati dibaca mantul qalqalah, wa in tusib so swi seperti orang bersiul swi, tusib hum hasanatui tui tanwin ketemu ya idgham bi gunnah, hasanatu yaqulu takunu yaqulu sama dua ketuk atau bi yudrikumul hasanatu yaqulu hadhihi dua ketuk juga, min indillah, nun mati ketemu ain idhar, min indillah, ain nun ketemu dal ikhfa masuk ikhfa aqrab, min indillah, wa in sama dengan di atas, wa in tusib mati qalqalah, hum sai izhar syafawi, hum sai tidak didengungkan, tidak hum tapi tusib hum sayyi'atu yaqulu tui tanwin ketemu ya itu kan biruna yaqulu hadhihi dua ketuk, min indik, min izhar halqi, min indik tadi yang di depan, min indillah bacanya sama, min indik, qul pakai qaf, qul kullum jangan kullun tapi qul ada qaf ya, qaf di pangkal lidah, qul kullum min tanwin ketemu mim itu kalau diguna, qul kullum min indillah, min idhar ain sama, famali atau bi dua ketuk, mali ha ada tanda bendera panjang ketemu hamzah ketemu alif dalam satu kalimat, wajib 6 ketuk ya, la ha la il qaumi la yakadu matobi sayun la yakaduna yafqahuna, kalau matobi sayun huna haditha, nah gitu ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, satu hal yang akan kita bicarakan pada ayat 78 dari surat An-Nisa, yaitu pada awal ayat Allah mengingatkan kepada kita tentang kematian. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aina di mana saja, aina ma takunu di mana saja kalian berada, yudrikkum akan menemui kalian al mautu kematian, walau kuntum walaupun kalian adalah fi burujim musyayyadah, ada di dalam gedung yang kokoh, dalam gedung yang sangat kuat. Pasti kalau kematian itu sudah datang waktunya, pasti kematian itu akan menjemputnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan bahwa setiap kita manusia pasti akan mengalami mati. Dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah sudah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami mati. Setiap manusia. Ketika kita berumur 120 hari di rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah merintahkan kepada malaikatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang agak panjang, ada hadis yang menyebutkan di dalamnya wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah menyuruh malaikat bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Apa suruhannya, perintahnya? Yang pertama bikat birizkihi. Yang pertama suruh tulis rizkinya. Apalagi yang kedua wa ajalihi, kematiannya, ajalnya, matinya. Yang ketiga wa amalihi, aktivitasnya, amalnya, aktivitasnya. Dan yang keempat wa syakiyun au sa'idun, celaka atau bahagia. Jadi wafillah rahimakumullah, kematian sebuah keniscayaan. Kita tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengundurkan atau untuk memajukan. Saya mau mati sekarang saja. Tidak bisa, Allah sudah menentukan. Nanti tunggu saja kalau saya sudah umur 100 tahun. Saya nunggu pensiun. Tidak, Allah sudah menentukan kapan, di mana, dan bagaimana kita. Jadi fafillah rahimakumullah. Dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, memberitahukan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan, walau satu saat saja tidak mungkin diundur. Wa la yastaqdimun, juga tidak mungkin memajukannya. Jadi wafillah rahimakumullah, kematian sebuah keniscayaan yang pasti kita semua akan mati. Kita punya cita-cita jadi dokter, belum tentu bisa jadi dokter. Kita punya cita-cita jadi guru, tidak semua jadi guru. Tapi yang pasti kalau mati, walaupun kita tidak pernah bercita-cita mati, tapi mati itu pasti. Punya jabatan, pengen jadi pejabat, belum tentu datang. Tapi mati sebuah kepastian. Ajal, kematian, sebuah keniscayaan. Apa yang menyebabkan mati? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengakhirkan nikmatnya kepada kita. Baru kemudian malaikat Israel menjemput kita. Bukan karena apa-apa. Ada orang meninggal, kita sering bertanya, kenapa meninggal? Sakit apa? Seolah-olah meninggal itu karena sakit. Kalau meninggal itu karena sakit, maka banyak orang yang sakit itu meninggal duluan. Ternyata ada orang yang nungguin yang sakit justru meninggal lebih dahulu. Orang yang nengok bolak-balik karena orang tuanya sedang sakit, pulang kampung, pekan depan pulang kampung lagi karena orang tuanya sudah sedang sakit, tiba-tiba yang nengok itu meninggal lebih dahulu. Jadi karena itu ikhwafillah rahimakumullah, ajal yang pasti datang bukan karena apapun, tapi karena Allah sudah menentukan. Bukan karena penyakit, bukan karena virus corona lalu dia meninggal, tapi karena ajalnya sudah datang. Ada orang yang meninggal mungkin asbabnya karena virus corona. Ada orang meninggal mungkin asbabnya karena kena kanker. Ada yang asbabnya karena pilek sedikit. Ada orang yang sehat, segar, bugar, tapi juga bisa meninggal. Karena apa? Karena Allah sudah menakdirkan. Dan itu harus kita yakini. Ada sebuah kisah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Hatim pernah mengisahkan dengan kisah yang agak panjang. Ada seorang ibu yang melahirkan putrinya. Begitu melahirkan langsung nyuruh
minta tolong pada pembantunya, pada pelayannya. Pelayannya laki-laki, "Mas, tolong carikan api." Pelayannya langsung keluar mencari api. Baru sampai di pintu, tiba-tiba dia ketemu dengan seorang laki-laki. Dia tidak tahu entah dari mana datangnya. Laki-laki itu bertanya, "Ibu itu sudah melahirkan putrinya?" Pelayan itu menjawab, "Sudah." "Ketahuilah, bayinya yang perempuan itu kelak kalau dewasa, dia akan berzina dengan 100 orang laki-laki. Nanti dia akan menjadi wanita yang cantik dan dia akan menikah dengan pelayannya. Pada saatnya dia, ajalnya menjemput dia dengan asbab dia digigit laba-laba." Kaget pelayan ini, tidak jadi keluar, tapi langsung balik lagi ke dapur, mengambil pisau dapur, lalu merobek-robek perut si bayi itu. Sobek-sobeknya perut si bayi itu. Lebih baik bayi ini saya bunuh daripada kemudian nanti dewasa akan berbuat zina. Dia akan menikah dengan pelayannya dan matinya digigit laba-laba. Dia punya pikiran seperti itu. Dia langsung keluar dan ternyata bukan mencari api. Tidak balik lagi. Dia mengira bayi yang tadi dirobek-robek, disobek-sobek perutnya itu meninggal. Ternyata tidak. Ibunya melihat bayinya luka parah, langsung mengobatinya, dijahitnya perutnya, kemudian sembuh. Pelayannya yang keluar dari rumahnya pergi dari satu kota ke kota yang lain. Pendek cerita, dia menjadi seorang penyelam. Dan di dalam penyelamannya, dia menemukan harta karun dan jadilah dia orang kaya. Dia pulang lagi ke kotanya, kemudian dia mendirikan rumah yang mewah dan minta kepada salah seorang pelayannya, "Nek, saya mau menikah, tolong carikan gadis yang paling cantik di kota ini untuk menjadi istri saya." Nenek itu menjawab, "Tidak ada yang paling cantik di kota ini, Mas, kecuali si Fulana. Kalau begitu, lamarkanlah untuk saya." Nenek itu kemudian pergi melamar wanita itu. Mau wanita itu. Diajaklah kemudian nikah. Setelah selesai nikah, malam harinya sudah jadi istri, bertanya pada suaminya, "Mas, ngomong-ngomong Mas ini siapa, dari mana, dan bagaimana riwayat hidupnya?" Di atas permadani, di atas ranjang, di atas tempat tidur, suaminya bercerita, "Begini, saya mulanya begini," saya diceritakan semua. Sang istri kemudian mengatakan, "Mas, bayi yang Mas ceritakan itu adalah saya. Saya bayi itu." Kaget suaminya. Tapi udah cintanya bukan main, akhirnya saya harus menyelamatkan istri saya ini. Jangan sampai nanti mati kena laba-laba. Tapi sebelumnya dia bertanya, "Kalau begitu, kamu sudah berzina dengan banyak orang dong?" "Iya, saya sudah berzina dengan banyak orang. Saya tidak tahu berapa yang berzina dengan saya." Menurut cerita laki-laki yang ketemu saya di pintu, kata suaminya, "Kamu berzina dengan 100 orang. Kata si wanita tadi, "Mungkin, tapi cinta yang menggelora lebih besar daripada perbuatan istrinya." Akhirnya disiapkanlah kamar yang amat sangat safety. Keamanannya dijaga, dibersihkan, jangan sampai ada laba-laba. Karena laba-laba ini akan menyebabkan dia meninggal. Pendek cerita, satu ketika tuannya ini, si suaminya ini melihat di atas ada laba-laba kecil. Lalu minta kepada pembantu-pembantunya, "Tolong bunuh, ambil laba-laba itu dan buang, matikan." Laba-laba itu kemudian diambillah pakai sapu, kemudian jatuh. Kecil laba-laba itu. Kata istrinya,
Kamu yang akan menyebabkan saya meninggal. Tidak mungkin dengan kakinya, dengan gemesnya, jempol kakinya itu menginjak si laba-laba sampai kemudian mati laba-laba. Kamu yang saya bunuh, bukan kamu yang membunuh saya, kata si perempuan itu. Dibuanglah laba-laba yang sudah mati tadi. Sehari, 2 hari, wanita tadi, sang istri tadi, jempolnya mulai bengkak. Ia kaget kenapa bengkak. Ternyata pada saat ia menginjak si laba-laba itu, laba-laba sempat berontak sebentar. Kemudian ada bisanya yang masuk ke jempolnya. Bengkak, akhirnya sampai kepada kematian. Ikhwafillah rahimakumullah. Berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun kita, kalau ajal itu sudah datang, maka kita tidak mampu mengelaknya. Berusaha untuk membersihkan semua rumahnya. Bahkan laba-laba kecil itu sudah diinjaknya pula. Dan dia tahu kata laki-laki tadi meninggalnya karena digigit laba-laba. Justru laba-labanya itu yang dibunuh. Tapi kalau Allah sudah menentukan waktunya dia meninggal kapan, dan meninggalnya itu asbab apa, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki skenario yang sedemikian manis. Ikhwafillah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik. Meninggalnya diberi kekuatan oleh Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ucapan itu yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jangan takut meninggal, karena meninggal itu sebuah kepastian. Meninggal bukan karena virus corona, meninggal bukan karena sakit flu, meninggal bukan karena demam, meninggal bukan karena TBC, meninggal bukan karena apapun. Tapi ikhtiar kita untuk tidak sakit, ikhtiar kita untuk tidak pilek, itu sebuah ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita, menjadikan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.